Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hati kami sungguh melimpah dengan rasa syukur dan terima kasih di mana Engkau memberikan kami nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan sebentar kami akan jalani. Namun sebelumnya berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 8-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dari ayat-ayat yang kita sudah baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang pesan Natal melalui para gembala. Natal adalah berita tentang kelahiran Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana kelahiran Yesus merupakan sebuah sejarah dunia yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun, ya, khususnya bagi kita, tentunya orang-orang yang percaya, bagi kita yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, bagi kita yang menyerahkan kehidupan kita dan mengikut Yesus di sepanjang dalam kehidupan kita. Jadi kita sudah sering mendengar dan membacakan, bahkan menyaksikan kisah tentang Natal, ya, baik itu melalui pertunjukan drama yang diadakan di dalam perayaan Natal ataupun melalui film, ya, tentang kelahiran Yesus yang merupakan Sang Juru Selamat kita manusia yang percaya dan menerimanya. Namun ada beberapa hal yang seringkali kita lupakan, ya, dari sejarah kelahiran Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan kita seringkali hanya terpesona dengan tayangan-tayangan, ya, tentang peristiwa Natal, ya, tanpa memahami makna dan tanpa mempelajari apa arti sebenarnya dari kisah Natal tersebut, kisah kelahiran Yesus tersebut. Jadi hari ini mari kita belajar tentang bagaimana sikap hati dalam menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus, khususnya melalui para tokoh yang biasanya muncul dalam drama atau pertunjukan-pertunjukan yang mengisahkan tentang Natal, mengisahkan tentang kelahiran Yesus. Jadi kita akan belajar dari hari ini dari para gembala, di mana mereka sedang menjaga kawanan ternak mereka pada saat itu di padang pada waktu malam. Jadi bagaimanakah sikap hati kita, ya? Dan kita mau belajar bagaimana sikap hati para gembala dalam menyambut kelahiran Yesus. Ya, ketika kita mendengar kisah tentang para gembala yang datang untuk menjumpai bayi Yesus, ada perasaan yang penuh dengan sukacita. Hati kita dipenuhi dengan bahagia, hati kita dipenuhi dengan hati yang bergembira, hati yang bersorak-sorai. Bagaimana tidak seorang malaikat pada saat itu memberitakan tentang kelahiran Yesus kepada para gembala yang sedang menjaga ternak mereka pada waktu malam saat itu di padang. Dan Tuhan memberi perintah saat itu kepada malaikat untuk memberitakan tentang kelahiran Yesus kepada mereka, para gembala. Padahal mereka pada saat itu hanyalah, kita tahu para gembala siapa sih mereka? Mereka ini hanyalah orang biasa, orang yang terpandang dari kalangan bawah kalau kita bilang. Tetapi para gembala ini sangat penting bagi Tuhan. Kenapa sangat penting? Karena kita tahu saat itu Tuhan mengasihi orang-orang bukan hanya seperti gembala, tetapi kita semuanya, orang-orang yang sederhana, orang yang dianggap hina, orang-orang yang
dianggap tidak terpandang, tetapi Tuhan menganggap mereka penting. Sama seperti kita, siapapun kita, bagi Tuhan kita ini penting. Tuhan mengasihi kita sama seperti Tuhan mengasihi para gembala. Jadi mengapa Tuhan memilih para gembala yang menjadi pertama kali diberikan kesempatan untuk mendengarkan berita tentang kelahiran Yesus? Kepada para gembala lah saat itu pertama kali berita tentang kelahiran juru selamat, kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat, itu disampaikan pertama kali, disampaikannya kepada para gembala loh. Jadi jawabannya tentu kita tahu kenapa disampaikannya. Ini berbicara tentang pengorbanan, ya, berbicara tentang pengorbanan. Jadi para gembala ya benar-benar memiliki pemahaman yang luar biasa tentang arti pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Dari kehidupan mereka kita bisa tahu, walaupun pengorbanan ya yang mereka lakukan, yang mereka wujudkan tidak berupa dalam wujud materi, tetapi kesediaan untuk mendengar suara Tuhan dan menjumpai bayi Yesus itu merupakan suatu pengorbanan. Ya, mereka diberitakan oleh malaikat supaya mereka dikatakan menjumpai Yesus, dan mereka harus dikatakan pergi ya ke Betlehem, dan itu sungguh pengorbanan yang luar biasa. Jadi jarak mereka antara Betlehem dan Yerusalem memang jaraknya tidak jauh, jaraknya dekat. Tetapi antara Yerusalem dan Betlehem itu bukankah itu ada perbatasan bukit-bukit ya, di mana dalam bukit-bukit ini mereka harus lewati, mereka harus lalui, dan mereka akan mengamankan dulu ternak mereka, lalu melewati berbagai bukit dari Yerusalem menuju Betlehem. Jadi melalui para gembala kita hari ini belajar bahwa Natal adalah suatu kesempatan bagi kita untuk berkorban. Dari para gembala kita belajar bahwa kesederhanaan bukanlah halangan untuk kita bisa berkorban, memberikan pengorbanan kepada Tuhan Yesus. Tapi kita bisa belajar dari para gembala bagaimana mereka belajar berkorban dengan mempersembahkan hati mereka, dengan mempersembahkan hidup mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka datang, akhirnya mereka menjumpai bayi Yesus yang dilahirkan tersebut, dan mereka bersuka cita, mereka memuji menyembah Tuhan, mereka meninggalkan kawanan ternak mereka sesuai dengan apa yang mereka dengar dari para malaikat, dan mereka pergi menjumpai bayi tersebut, dan mereka mengorbankan waktu mereka melewati berbagai bukit dari Yerusalem menuju Betlehem. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah para gembala ini menjumpai Natal, kelahiran Yesus, ini merupakan kisah juga bagi kita. Mari kita belajar untuk berkorban melalui hidup kita. Kita berkorban melalui kehidupan yang memuji, memuliakan Tuhan, yang menyembah Dia, yang mengagungkan nama Tuhan, yang hidup untuk Tuhan, yang mau dengar apa kata Tuhan, yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan begitu kita pun dapat mengorbankan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, tetapi yang terlebih hati kita, kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Itulah pengorbanan yang sesungguhnya. Jadi mari kita belajar melalui Natal ini, belajar untuk memberikan persembahan, pengorbanan yang terbesar, yang terbaik buat Tuhan, yaitu hidup kita, hati kita, sikap kita, perkataan kita. Dimanapun kita berada, kita memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat hari ini kami diajar melalui para gembala bagaimana sikap mereka dalam menyambut kelahiran Yesus. Ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka sangat bersuka cita, mereka memuliakan Allah melalui kehidupan mereka. Mereka meninggikan, mereka menyembah, memasyurkan Allah, bersuka cita, bersorak-sorai di dalam Allah ketika mereka menjumpai bayi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kami juga belajar untuk berkorban melalui kehidupan kami. Kami belajar untuk mendengarkan Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Baik itu memuliakan Tuhan melalui rumah tangga kami, memuliakan Tuhan melalui sekolah perkuliahan kami, memuliakan Tuhan melalui usaha, melalui pekerjaan kami, melalui aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus untuk dipakai memuliakan nama-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan biarlah menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.